Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wahdi qalbi bi haqqi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana washrah lana sudurana waghfir lana dhunubana wa farij 'alaina kurubana innaka antal ghafarul dzunub wa sattarul uyub ya akramal akramin wa ya arhamur rahimin. Nawaina ta'allum wa ta'lim naf'a wal intifa' wa tadakkur wa tazkir wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada malam ini Allah sudah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita, sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan amal baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah bisa melanjutkan majelis taklim ini. Ini majelis taklim yang sudah diasuh selama ini oleh guru kita bersama, Kiai Haji Ustaz Ahmad Taufik Asnuri. Mudah-mudahan menjadi amal baik beliau. Jadi itu kita, sebelum kita mati, tinggalkanlah amal baik. Sebab kalau kita mati tidak bisa ibadah lagi, tidak bisa sholat. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau mati anak Adam, manusia, maka putuslah amal. Artinya dia di dalam kubur tidak bisa sholat. Kalaupun dia bisa sholat, tidak ada pahala. Seandainya ada ada karomah, bisa sholat di dalam kubur, ada yang bisa sholat di dalam kubur, tapi tidak ada pahala. Karomah saja, kemuliaan saja, karena dia asyik dulu ibadah, dia melakukan ibadah tidak dapat pahala. Yang dapat pahala itu di dunia selagi kita hidup. Nah ini sekarang ini, kita duduk di tempat ini yang berpahala. Kalau kita mati dari majelis tidak bisa lagi berpahala. Walaupun kita bisa keluar, itu misalnya di Jogobo, duduk belakang kan, yang pahala sini takdir melo. Di Jogobo bisi yang malaikat, itu hadir di sini nak pergi majelis tak. Lagi kalau orang lain yang hadir sendiri. Seandainya bisa hadir, tidak dapat pahala lagi. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini diberikan oleh Allah umur. Umur tadi gunakan sebaik mungkin. Alhamdulillah kita gunakan untuk menghidupkan majelis taklim, belajar ilmu. Jadi sedekah jariyah, kecuali ada amal yang sampai dalam kubur. Amalan apa yang bisa sampai dalam kubur? Pahalanya bisa mengalir. Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Kita nyumbang ke majelis taklim, kita nyumbang ke masjid, kita nyumbang untuk bangun mushola, kita nyumbang ke tempat-tempat baik. Waktu kita mati, itu ngalir terus pahala kita. Kayak ngadu ke majelis taklim ini, pahala duit kalian, pahala ngirit terus, pahala tidak berhenti-berhenti. Artinya apa? Sebelum kita mati, banyak kita beramal baik. Sedekah jariyah. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu. Makanya kita usahakan jadi mengalir. Dan mesti kita nak belajar keluar, sama baik belajar di mana tempat, asal tulus dan ikhlas. Walaupun belajar di sini, di tempat ini, ulama dulu
Imam Syafi'i pernah mondok pesantren. Di mana dia sekolah? Dari rumah ke rumah, dari pondok ke pondok, dari gubuk ke gubuk, dari bawah batang ke bawah batang, belajarnya di bawah batang. Tapi kenapa ilmunya luar biasa? Karena tulus dan ikhlas dan sungguh-sungguh. Imam Syafi'i itu pesan sama kita. Dia ngatakan sama santri-santri, murid-murid, ala lan tanalul ilma illa bisittah. Sa'ulbika antafsili habibayan. Tidak bakal dapat ilmu kecuali ada 6. Baru kamu bisa dapat ilmu. Yang pertama boleh zakai, harus cerdas. Dengarkan otak berjalan. Ada enceh sedikit otak kita. Ustaz jangan kencekan ada. Itu kalau saya gitu. Jadi harus boleh zakai, pintar gitu. Ay tak aku lolo Ustaz. Dah kita ni punya akal pintar galau. Kamu kalau akal gitu, cuman yang pintar itu galak biasa. Bukan kata ulama, kalau kamu nak cerdas hafal Quran, maca Quran habis maghrib sama maca Quran habis subuh. Kita habis maghrib tidur banyak, habis subuh lanjutkan tambahan tidur, sehingga otak kita mantap. Nah, jadi kalau cerdas apa dia? Baca Quran habis maghrib sama habis subuh, habis sholat subuh duduk, jangan tidur lagi mulai besok. Maca Quran, cerdas lama-lama. Jadi kalau kita belajar yang pintar, otak kita selalu diasah. Diasah dengan belajar ilmu ini, belajar ilmu itu. Jangan hati yang namanya ilmu itu sulit. Wong alim kenapa? Karena dita'allum, karena dia belajar. Nah, jadi kecerdasan itu diberikan oleh Allah pada kita. Alhamdulillah. Kita lah ada otak dulu. Tinggal kita gunakan. Asah terus, belajar terus. Pernah dengar ceritanya Syekh Ibn Hajar? Tahu Ibnu? Ibnu itu anak. Hajar itu batu. Sekolah bertahun-tahun tidak naik kelas, sayangi guru. Itu dulu kan sekolah kalau naik kelas guru itu sayang, ngomong gitu. Terus kelas terus duduklah di kelas itu 5 tahun. Umur gitulah tuh. Ini bertahun-tahun sekolah tidak naik kelas tuh. Kata gurunya, ingok kayak udah ini lagi kuwi kami guru itu ingok kayak gor lagi. Akhirnya sudah kata dia lama-lama dia kecil hati belajar tadi. Balik deh kata dia, ngabisi bangku be, banyak makan. Akhirnya bungkusnya bajunya pamit sama guru, nemui guru aku nak balik. Nah, alhamdulillah kata guru sadar juga. Baliklah saya balik. Balik di tengah jalan perjalanan dia stop tadi itu nengok batu. Batu tadi itu berlubang, batu keras berlubang, ditetesi oleh banyu. Tes. Lama-lama batu tadi bisa berlubang kata dia. Subhanallah kata dia, batu keras ditetes oleh banyu. Lama-lama batu tadi berlubang. Aku nak balik, nak sekolah lagi, nak sungguh-sungguh ke lagi, balik ke pesantrennya lagi, belajar lagi sama gurunya tadi. Akhirnya kamu jadi pintar. Kenapa bedanya belajar pintar? Semangat. Ini belajar itu nyata ilmu. Dengarkan nasihat ilmu apa, hukumnya apa dia. Kalau belajar ilmu fikih, apa dia yang dicerita Ustaz? Bapak wudu, wudu ini. Kita paham, bisa ngajar orang lain. Kalau kita belum bisa ngajar orang lain, belum paham itu. Nah itu dia belajar yang benar. Yang pertama dia zakai, yang kedua hirsin, semangat. Ada hikmatul rijal tahdimul jibal, semangatnya orang lanang itu ngancurin gunung baca dipecahnya kalau dengan semangat. Belajar ilmu langsung itu semangat. Datang ke sini, datang duluan rapi, bawa buku, bawa pena, siap untuk tulis ilmu tadi. Nah baru bisa jadi ilmu, baru bisa jadi orang alim gitu. Datang gitu, duduk nyender belakang tidur, ngiler dulu. Masa ada hidup ngalim macam itu. Nah bisa jadi kalau menunjuk iyo ada yang macam itu tidur jadi ngalim ada 1001. Kita dapat beda. Ada yang macam itu. Itu kan kamu di pesantren, kawan kita duduk di belakang, yang tidur terus. Kamu punya pondok pesantren, pinter, balik-balik ke nasi. Ya kita dapat beda yang macam itu. Takutnya kita tidak ada apa. 1001 kan? Kami yang tidur, 10 tidur, tak pengen dapat kalau macam itu. Jadi harus ada helsen, semangat belajar. Bangun pagi, siapkan belajar. Baca ibu gitu. Nah itu baru semangat. Terus apa dia lagi? Wahirsin waslibarin.
sabar. Pondok ini nak sabar, kuping nak kuat, mata nak kuat, hati nak kuat. Dikatai ustaznya sabar, dimagai ustaznya sabar. Itu dulu kalau pesantren, kalau disempati oleh ustaznya boleh berkah gitu. Alhamdulillah boleh berkah ilmu. Sempat ustaznya lagi boleh berkah ilmu. Cuma jangan seringan, kalau ustaz tu kena bati gitu. Jadi boleh berkah gitu. Alhamdulillah boleh berkah ilmu dari ustaz. Itu sabar, harus dicaci, dihina. Harus sabar gitu belajar. Kemudian 20 batin ongkos. Nak beli pena. Pena nak beli. Nak beli baju. Nak beli kopiah, nak beli sewek, nak beli sendal. Ada ongkosnya gitu, harus ada. 20 batin. Wa irsyad ustaz, ada guru. Jangan belajar tanpa guru. Jadi ada orang belajar tanpa guru. Masuk kitab lama. Kitab lama tadi itu dimakan gaya. Disebutkan habbatus sauda dawaun min kulli da'. Hadis Nabi. Ada yang katakan hadis, ada yang katakan bukan. Habbatus sauda itu jinten hitam, obat dari segala penyakit. Betul jinten. Kolesterol makan jinten. Asam urat. Apa dia penyakit-penyakit? Makanannya boleh jinten hitam obat. Artinya kalau kita lagi sehat, untuk nyago jangan sampai kena penyakit, makan jinten hitam. Bukanlah kena penyakit, kau minum obat, bukan. Lagi sehat, sekarang kan sehat kan, supaya tidak kena penyakit, kita makan obat tadi itu, makan jinten hitam, biar kita sehat. Pokoknya kitab tadi makan gaya. Habbatus sauda itu dimakan gaya, pak jadi 2 titiknya. Hayatus sauda. Tahu hayatus sauda? Ulo hitam. Ulo hitam. Dia ada berburu dia. Langsung baca memang maco-maco ini. Akhirnya apa dia? Akhirnya cari ulo hitam. Masuk rumah ketemu. Subhanallah yang dapat tadi ulo baca. Akhirnya dimakan, mati di tempat itu lah. Nah, jadi macam itu. Jadi kita dengar dulu ada cerita lagi. Ada seorang belajar dari buku. Maco dari buku, hobi dia, tambah berguru. Akhirnya dia maco guru, maco kitab. Kitab tadi itu dimakan raya. Dia maco hadis. Idza ataitum ila shalah fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Kalau kamu hendak sholat, hendaklah kamu sakinah wal waqar. Apa sakinah itu tenang? Waqar apa dia? Jangan nolak-nolak kalau berjalan ke masjid. Akhirnya kita dari makan raya. Bisikin wal fa'ar. Sikin itu bisu, fa'ar itu tikus. Awak tikus kalau sholat. Dari mana? Dari ustaz yang ngajar. Tahu-tahu ustaz tadi tidak berguru. Nah itu pentingnya berguru dari. Guru lah yang menggembleng akhlak kita. Guru lah yang mengajari kita. Guru lah yang mendidik kita. Jadi kalau ada seorang murid hebat, pintar, cerdas, bukan muridnya yang pintar, gurunya yang pintar. Nah, jadi kalau belajar sama guru, jangan belajar sama internet. Jangan belajar baca terjemahan, jangan. Beda terjemahan dalam asli. Makanya harus ada irsyad ustaz. Guru yang mendidik kita, guru yang menggembleng kita. Dimarahi guru, dididik guru, diunjuk ini, didoakan oleh guru, kan luar biasa. Jadi seorang murid didoakan oleh guru. Didoakan oleh gurunya. Begitu juga murid dia mendoakan gurunya. Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan selama 40 tahun 40 tahun aku kalau berdoa aku katakan Allahumma rabbir firli wali syafi'i. Ya Allah ampuni dosaku dan guruku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dipuji-puji Imam Syafi'i. Pernah suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal duduk sama anaknya betina. Dia memuji apa dia? Syafi'i kal afiyah lil abdan. Imam Syafi'i itu obat bagi tubuh. Syafi'i kal syamsi. Imam Syafi'i itu bagaikan matahari. Untuk apa? Untuk dunia ini. Dipuji-puji tinggi guru dia. Akhirnya suatu saat anaknya yang betina pengen tahu. Ya apa ini Syafi'i? Muhammad bin Idris namanya. Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'. Nama asli dia, bukan namanya Syafi'i namanya. Kenapa dia digelari Syafi'i? Karena kakeknya yang bernama Syafi'i itu sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi.
Maka digelari namanya Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris. Apalagi nama Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris. Sudah diundang malam-malam. Ajaknya makan Imam Syafi'i ke rumah. Diwati anaknya yang kecil tu nak berhenti kan. Apa kawin Imam Syafi'i? Datang begitu datang makan 2 piring. Makan dari 2 piring. Habis makan nyelek tidur. Habis tidur azan subuh sampai bangun itu langsung tegak. Langsung sholat subuh. No. Jangan dari Syafi'i hebat. Syafi'i bagaikan obat, Syafi'i bagaikan matahari. Rupanya makan banyak. Habis makan tidur, bangun tidur, tidak wudhu, langsung sholat subuh. Kita disuruh bapak, wahai ayahku, semalam aku jingok kalau siapa Syafi'i. Ternyata Syafi'i itu dah kata artinya, orang biasa dia. Malah hebat bapak aku. Bapak aku habis makan dah tidur, sholat tahajud. Ini habis makan tidur. Oh jangan dulu katanya Imam Syafi'i Imam besar kata. Jangan kita nyangkut kira betul. Aku tanya katanya. Malah ini Imam Syafi'i guru dia. Wahai guruku Imam Syafi'i, aku ni punya anak. Dari tadi itu perhatikan kamu kata. Cuman dia ni aneh. Ada beberapa masalah yang bakal dia tanya kan. Apa dia kata? Kenapa kau datang ke sini makan banyak? Habis makan tidur. Habis tidur, sholat subuhnya tidak wudhu, bangun tidur, batal kan wudhu kan? Nah kenapa itu kan? Oh itu yang dijingongnya. Aku jelaskan kan. Aku makan banyak ini karena aku yakin dapurnya Ahmad bin Hanbal itu duit halal. Maka aku penuhkan perut aku ini dengan duit halal. Kalau makan di rumah Ustaz, entah-entah makannya, aku Ustaz duit halal. Kalau Ustaz nanya, apa banyak aku makan duit halal tak? Pegal-pegal menjadi Ustaznya. Jadi Imam Syafi'i kata itu karena dapur kamu itu dapur halal kan? Makanan yang ada di rumahnya ulama itu hati-hati itu dah galak dia makan haram. Pasti duit halal. Makanya kalau ada majelis taklim masuk yang banyak makan berkah. Cuman ejo kan kawan ya. Banyak kawan sebelah dari ejo makan bulo pakai akhlak, pakai sopan ya. Tetap itu masukkan banyak supaya yang halal itu masuk perut kita. Nah terus yang kedua kata, kamu tadi tidur kata. Langsung sholat subuh, habis makan tidur. Aku tidak tidur kata. Aku mecahkan ilmu kata. Ilmu apa yang kau pecahkan? Ada hadisnya Rasulullah. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nubair. Aba Umair ini ada seorang anak. Anak tadi itu dia burung kecil. Diwadainya, tahu-tahu nangis depan rumah, nangis anak tadi. Akhirnya Rasulullah lewat, ya Aba Umair, woi bapak kata Nabi, kenapa anak kau ni nangis? Rupanya burungnya mentu dari sangkar, nangis. Nah aku pecahkan 80 ilmu dari satu hadis ini. Yang pertama, boleh ikan burung, ingin burung boleh sangkar, tapi juga makan minum. Mandikan, bersihkan kandangnya, rapikan, juk makan minum. Kalau ada pasangan juk kawin. Jangan burung bertahun-tahun tidak dijuknya makan, tidak suruhnya mandi. Kawin tidak boleh. Jangan. Ya dah. Juk dia fasilitasi ya dah, bersihkan kandang. Dia doyan makan apa? Burungnya burung dara, burung merpati. Juk makan jagung. Ambil nasi minyak, ada dia. Ambil nasi minyak ada dok. Yang dia makan jagung, yang cocok sama burung tadi tu, dia makan. Nak keluarkan ilmu sampai 80 ilmu kata. Terus waktu kau bangun, langsung sholat, tidak batal, tidak tidur kata. Jadi dari habis isyak tu naik ke kasur mulai itu pikiran ilmu. Ini kalau orang yang nak jadi orang alim macam itu, jangan pikiran hayal. Nak tidur mikirin cewek. Jangan macam itu. Nak tidur itu kita bersih. Ini balik wakil yang mulai. Beliau mengatakan, aku diajari ibu aku dari kecil. Kalau aku nak tidur, jangan nyimpan dalam hati kamu dendam sama Allah, benci sama Allah. Jangan kau simpan di dalam hati kau. Keluarkan itu. Jangan simpan dalam hati.
tidur dendam, tidur ini, tidur macam-macam. Jangan tidur dalam keadaan sofit tawiyah, tidur dalam keadaan jernih, tidak kata iban musuh, dendam sama Allah. Nah itu baru tidurnya ulama. Jangan tidur iban dendam. Pada suatu saat Rasulullah SAW duduk sama para sahabat. Tahu-tahu kata Rasulullah lagi duduk, sebentar lagi bakal masuk kepada kita ini calon penghuni surga. Sahabat yang ada di situ ngomong pastilah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan ngomong dekat, atau Sayyidina Umar. Ada yang lain ngomong Sayyidina Ali, mantu Nabi, keluarga Nabi. Pastilah ngomong itulah. Karena mereka orang besar. Tahu-tahu yang masuk mengawal. Tahu mengawal? Puji kita dia wah. Wah nah, kalau ada hadir, wah mana lagu cuak ujung wah. Nah ada tong wah, duduk cetong itu dari maju wah. Dia hadir dak hitung wah, dia dak pergi dak jadi wah. Nah umum macam itu yang masuk mengawal. Ya kan? Kalau gitu ada ustaz, mana ustaz acara tak pergi, kami menganggap ni ustaz cari wong dia. Kalau orang awam yang biasa yang punya hati bersih, tak cari wong. Aku dah ada yang pendamping dah apa lah. Nah, ya dah. Nah, jadi macam itu, wong yang biasa-biasa yang masuk indah. Ini duduk sebelah Rasulullah. Ini cara penghuni surga kata Nabi. Hebatnya bapak ini di dunia orang dicap oleh Nabi calon penghuni surga. Akhirnya ada seorang sahabat Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai bapak, aku nak tidur di rumah kau, nak bertamu. Sahabat besar nak bertamu ke rumah. Ahlan wa sahlan kata, boleh kata, tinggal di rumah aku boleh. Pas malam, yente apa dia lah amalan bapak ini. Sampai-sampai Nabi ngatakan dia calon penghuni surga. Tunggu malam tidak tahajud, tak tidur. Kalau azan subuh kamu duduk solat 2 rakaat tahajud. Habis solat subuh. Mungkin hari ini kesal jalan jauh tadi itu, mungkin tidak bangun. Besok ditunggu. Tunggu kan besok hari belakang kedua, macam kemarin lagi. Tahajud 2 rakaat baik. Ya orang awal. Besok tahajud solat subuh, istirahat lagi pagi-pagi mensegel rumah, jaga rumah. Ya orang awal. Akhirnya ditanya sama dia, wahai bapak, aku didengar dari Nabi. Kata Nabi, kamu ini calon penghuni surga. Di dunia sudah dicap oleh Nabi masuk surga. Aku ini sahabat Nabi yang dekat. Dah hati cap Nabi aku calon masuk surga. Amalan aku kalau masuk surga. Inilah aku mengawal. Tak banyak tahu ilmu yang aku lakukan yang macam ini. Coba periksa amalan kau yang besar-besar. Tak boleh. Pikir-pikir dia ngomong tadi. Dia kata amalan yang besar. Aku ini biasanya kalau nak tidur, aku katakan, ya Allah, siapa yang zalim sama aku, nangani ngeki begitu, aku maafkan dia, aku balas lagi. Yang zalim sama aku maafkan, sehingga dia kata sangkut lagi, aku maafkan, tidak aku kata, tidak aku caci, aku maafkan. Ini dia yang menyebabkan qalbun safi, hati bersih, tidak menyimpan dendam sesama muslim, tidak menyimpan dendam, itu sehat hati kita. Tidak berpenyakit. Tidurlah dalam keadaan hati yang bersih. Tidurlah tidak menyimpan dendam sama muslim. Tidurlah dalam keadaan tenang. Hati hanya ingat Nabi Muhammad SAW. Nah macam itu. Jadi supaya kita bisa dekat sama Rasulullah SAW, ini harus ada irsyad ustadzin, bimbingan guru yang membimbing kita. Kemudian yang terakhir dari Imam Syafi'i, waktu di zaman. Belajar itu jangan sebulan 2 bulan, jangan setahun 2 tahun, lama belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajar ilmu dari kecil sampai mati. Dari kecil sampai mati tak terputus. Kapan dinamakan wong alim? Kalau dia merasa dirinya bodoh, baru dia alim. Kalau dia merasa aku lah cukup, lah pintar, bodoh dia. Nah, jadi belajar itu tidak sampai sekarang pun kita masih belajar. Sampai sekarang masih belajar. Kadang belajar dari buku, tidak tahu catat. Tanya sama yang pintar-pintar, atau tanya sama yang lebih ngerti, yang lebih lama sekolahnya, tanya sama dia. Nah kita belajar macam itu, jangan belajar 2 minggu, cukuplah. Atau sebulan, atau setahun, sampai mati kita belajar. Ya,
Siapa di antara kita yang mati duluan? Habis terus belajar, jangan stop kita belajar. Karena belajar itu sampai mati. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau udah tua, susah payah, ngawak mihbar, ngawak tinta. Dulu kan sekolahnya pena kan pakai tinta. Tujuh di sini tulis, kan pakai tinta. Ngawak buku, ngawak tinta, mau pena nih sekarang. Beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, sampai umur segini kau masih belajar? Kata Imam Ahmad ini menjawab dia, ma'al mihbar ilal makbar. Nyekel pena ini sampai ke kuburan, bukan sampai setahun 2 tahun. Jadi kalau kita menjadi orang alim, belajar berapa puluhan tahun. Imam Malik beliau mengatakan, aku belajar adab 18 tahun, belajar akhlak 18 tahun, belajar ilmu 2 tahun. Jadi berapa lama Imam Malik sekolah? 20 tahun. Beliau mengatakan, saking pentingnya adab. Kalau aku tahu macam ini, 20 tahun pun aku belajar adab. Jadi nanti ilmu dari adab. Dalam pepatah bahasa Arab, ulama mengatakan innama umamal akhlak wa innama umamal akhlaq ma bagiyat wa idhum zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu kaum itu terkenal kalau akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya tidak bagus maka hancurlah kaum itu. Pokoknya penting sekali akhlak, jaga akhlak. Apabila akhlak itu pasti berubah. Akhlak itu watak yang ada di badan kita dan otomatis dia bakal keluar dewe. Otomatis bakal keluar dewe. Tidak usah mau buku, akhlak makan, mau buku langsung makan sedikit-sedikit juga. Habis nasi di depan dimakan kawan. Iya enggak? Akhlak itu otomatis metu dewe. Mana dewe berakhlak dari itu? Duduk sama orang baik, kumpul sama orang baik. Katanya kali kumpul sama orang jual minyak wangi jadi wangi. Itu peribahasa. Kumpul sama orang baik jadi baik. Kumpul sama orang tidak baik jadi tidak baik. Walaupun kita baik, tapi kalau kumpul sama orang tidak baik, nular otomatis. Dan watak itu bisa nyoplik, bisa narik. Duduk sama orang yang ngomong kotor, kita tidak ngomong kotor, otomatis kita lama-lama kita dia ngomong kotor. Nah itu akhlak itu. Makanya yang dilamatkan itu hadir majelis taklim. Jangan setahun, jangan 2 tahun, seumur hidup sampai mati kita belajar. Kenapa? Karena kita ini butuh dengan ilmu. Ilmu ini luas, bukan dipelajari sehari 2 hari, bukan dipelajari setahun 2 tahun. Walaupun seluruh umur kita belajar ilmu, maka belum cukup kita menguasai ilmu. Tapi ilmu-ilmu yang penting yang kita ambil, itu ilmu akhlak, ilmu akidah, ilmu sopan santun. Akhlak penting. Kita ambil itu akhlak. Jujur, ikhlas, jujur jangan khianat, jujur di dalam perbuatan, jujur di dalam ucapan. Di zaman sekarang ini jujur itu sulit. Jarang ada orang jujur kecuali orang yang ngerti agama atau orang yang belajar agama atau orang yang soleh dia jujur. Zaman Nabi Musa itu ada namanya rantai kejujuran. Zaman Nabi Musa itu ada tempat rantai itu nyambung ke langit. Yang tidak jujur dan tercekel di rantai. Rantai kejujuran tadi itu dicabut oleh Allah. Lantaran dukung khianat. Mana yang cerita? Ini ada rantai dari langit di tempat ibadah di zaman Nabi Musa. Yang tidak jujur dia tidak tercekel rantai. Yang jujur bakal tercekel. Subhanallah, ada seorang saudagar kayu. Dia nak berangkat. Dia nitipkan sama kawan tadi berlian. Titip sama kawan dekat dia, rosak berlian. Titipkan sama kawan. Berangkat dia. Setelah beberapa bulan balik. Ya maklumlah zaman dulu paginya setengah bulan, di sana setengah bulan, balik ke sini jadi 2 bulan perjalanan. Kalau sekarang sejam sampai Jakarta, besok balik lah cukup. Jadi panjang perjalanan dulu ya. Jadi titipnya sama kawan, berlian besar tadi. Kawan ini balik ke saya, kata dia.
bebek kawan. Jangan. Udah kawan dewek dalam main. Bebek. Mulai digoda oleh setan. Bebek. Kalau dia datang, aku cecak balik dia. Cuma kalau dia ngajak ganti, habis satu kata dia. Kata malu aku. Dia kali. Maksudnya beliau tadi dalam tongkat. Dalam tongkat dia. Dalam tongkat. Di tongkat ada beliau. Ini kawan balik. Hanya beliau tadi. Mana beliau tadi? Nah beliau balik kemarin. Jangan melesak. Lalu balik pokoknya udah kata lagi. Akhirnya ribut berdua kawan tadi. Ributan. Sudah kata kawan kalau kawan itu sudah ganti tadi. Panggil Nabi Musa. Kita itu sudah ganti tadi. Yang terdekat bela tadi. Aku mau kembali. Kamu dia Nabi 2 kali tadi. Akhirnya datanglah ke tempat ganti tadi. Nah kau belum cekal tadi. Di hadapan banyak. Cekal kawan tadi demi Allah. Belian yang kutitipkan kemarin itu belum dibalikkan sampai sekarang. Nyetel ya. Kecekal ganti. Belum dibalik. Nah kau belum sekarang itu. Aku jangan naik. Nah ini dia. Kita ke tongkat tadi. Tongkat tadi ada apa? Ada kelebihan tadi itu kan. Ya kalinya. Ya. Lalu mana yang lain? Demi Allah. Belian itulah keserahkan sama dia. Ketika juga diganti, bingung ya. Nah aku macam ini diganti, ada jujur lagi diganti di orang aja. Ya kali betul tidak? Jadi kalau orang belajar ilmu jangan nakali. Akal begitu gondokan nama ilmu. Ini Bani Israel, Ashabus Sabti. Ashabus Sabti. Wa idh tadaw minkum fis sabti. Wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kala Ashabus Sabti, mereka yang merayakan hari besar di hari Sabtu melampaui batas, maka kami nyatakan kepada mereka, kami katakan jadilah kamu kera-kera yang rugi. Ini Bani Israel. Kalau hari Sabtu hari besar dia. Jadi kalau hari Sabtu dari pagi mesti pergi ke masjid. Tak boleh balik sampai sore. Tidak boleh ke pasar. Tidak boleh aktivitas duniawi. Itu hari apa besarnya? Jumat. Dari pagi lagi ke masjid. Kalau ada kita ke masjid haram jual beli. Idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, wahai orang yang beriman. Kalau sudah dikumandangkan azan yang kedua. Kalau azan yang pertama makruh, azan yang kedua haram. Fas'au ila dzikrillah, maka kamu harus datang ke masjid. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, ini lebih bagus untuk kalian. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Hari Jumat. Kalau azan jam 12, tinggalkan pasar, tinggalkan garuk, duduk di masjid. Habis sholat Jumat, boleh ke pasar. Itu begitu. Kemudahan yang diberikan oleh Allah. Ashabus Sabti tidak dari pagi. Dari pagi tidak boleh, dia mesti pergi ke masjid. Subhanallah, diuji oleh Allah. Apa jenis ujiannya? Iwa. Namanya mereka itu pelaut. Iwa di hari Sabtu kami. Rezeki datang hari Sabtu. Giliran hari Minggu sepi, hari Jumat sepi. Dia pergi ke masjid, tengok iwa itu kami. Mamanu kata mulai main akal. Akalnya kita mainkan. Yang kita skewet di agama. Agama kita kalah, akal kita kalah untuk agama. Tidak usah dipintar-pintari. Akhirnya jadi macam ini gitu. Akhirnya mana kata dia iwa banyak pagi gitu. Mulai ada yang pintar. Diajar oleh setan, dibisik oleh setan. Pasang hari Jumat, pancing. Jadinya pasang hari Jumat. Hari Sabtu iwa masuk. Hari Sabtu iwa masuk. Hari Minggu kita lembek katanya. Hari itu ini sore itu Jumat, pancing dia, mat jaring dia. Begitu mat jaring, iwa tadi masuk. Hari Sabtu tadi. Hari Minggu dia lembek. Boleh banyak, untung besar. Ada 3 versi. Yang pertama nego, jangan ngakali. Kalau kamu ngakali minta hukum Allah, kadek mengundang azab Allah.
dalam agama jangan diakali, jangan dipinteri. Jangan, nanti Allah murka begitu. Lagi, nanti dia nelpon lagi, dinasihatnya sedang. Kalau ada pelanggaran, kita diam, dihukum oleh Allah gitu. Harus betul gitu. Idza ra'aitumul munkar falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Jadi kalau seandainya kita melihat ada kemungkaran yang melanggar hukum, kita mesti tunjuk tahu pakai mulut, pakai tangan, baca pakai tangan. Kalau pakai tangan bukan bengong, jangan. Dong minum, kami buat gitu. Kita nengok dewe pakai tangan, bengong gitu, jangan gitu. Kita buatnya pakai mulut. Woi jangan mabuk, habis lagi. Jadilah. Udah bisa siapa lagi. Kalau kita pakai tangan, habis kita digebuk uang gitu. Kata ulama maknanya hadis ini yang pakai tangan itu berisi. Tangan itu pakai tangan gitu. Yang pakai mulut ini Ustaz. Ya mai Allah, jangan sampai melanggar hukum Allah. Kan itu kan, mulutnya kuat. Pakai speaker lagi mulutnya deh. Kedengeran sampai ke belakang sana. Yang tidak kuat iman itu hati-hati. Tak demen apa mau maksiat. Akhirnya harus ada itu kalau ngadu mungkar, imam pakai lisan kalau dia kuat, atau pakai mulut kalau dia sanggup, atau pakai hati minimal. Jangan ngedemai, adialah, enggak nanggu gitu. Nah itu boleh pencari dosa gitu. Jadi kalau ada maksiat sampai maksiat. Cuman tengok kondisi. Baca apa tidak kita nyampingnya pakai lisan atau pakai tangan. Kalau tidak bisa pakai hati. Tak ada benar kita mau perbuatan. Jadi dia tengok. Tidak diterima ucapan lari dari kamu. Kalau setiap ada pelanggaran, tidak itu pasti bakal datang murka Allah. Kita ini kenapa tidak datang-datang? Kalau kita umat Nabi Muhammad, kita ini umat Nabi Muhammad itu dijamin oleh Allah. Tidak sampai dihancurkan besar-besar, kecil dihancurkan. Kalau menghormati Nabi Muhammad, kalau masih banyak orang istighfar, karena masih banyak orang soleh di tempat itu. Yang sikok lagi nego, tidak lagi dari kampung. Yang sikok tadi pelaku, akhirnya dirubah oleh Allah menjadi kerak. Namun dia itu pagi-pagi ngaco di Bandung. Dia kerau mukanya, depresi. Nah kita kalau minum muka kita ada jawab, tapi sudah makan. Pagi-pagi bangun tidur, Allah ya WhatsApp duduk jauh, bergosok-gosokan ini, duduk kopi tak ada, duduk nasi tak ada. Bukan tak ada nolak, tak ada pengennya tak ada. Tumpuk bawah ini dan nafsu kita makan. Nah makan ini tidak nafsu. Nah makan itu tidak nafsu. Kenapa? Ya wacan di pipi kita. Mana kalau kayak gitu dari dulu. Kalau masih nafsu juga, lewatan mungkin ya. Apalnya berarti. Jadi begitu nyelongkong jadi kalau tak nafsu makan, tak nafsu minum, tak nafsu segala depresi, stres. Stres tadi mati meninggal. Jadi mati kalau berdoa tadi. Tidak ada keturunan. 40 hari lah mati gitu. Lah mati kalau 40 hari. Nah itu hukuman Allah. Jadi kalau agama jangan diakal-akalkan. Justru kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semangat belajar. Jangan ustaz pendekatin, males kita belajar. Jangan. Teruskan kita belajar. Ilmu masih ada. Sahabat Rasulullah SAW, waktu Rasulullah wafat meninggal, ada yang tidak bisa ngomong, terdiam. Ada yang tidak bisa berjalan, saking cintanya sama Rasulullah. Ada yang emosi. Yang tenang saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan apa? Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak mati selama-lamanya. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad mati. Beliau wafat. Tapi kalau Allah tidak mati-mati. Nah, jadi yang kita ibadahkan ini, kita lanjutkan dakwahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dilanjutkan dakwah dari seorang guru sampai berikutnya sampai hari kiamat. Dakwahnya harus sampai. Jadi walaupun Ustaz kita udah ada kaki lagi, tapi tetap kita yakin ilmu yang diajarkan masih membekas di hati kita. Ya, ilmu yang diajarkan bekaskan dalam hati kita. Ilmu kan banyak tiap malam satu kan di sini kan. Majelis taklim, diajari ilmu fikih, diajari ilmu sholat,
diajari ilmu, macam-macam ilmu diajari di tempat ini. Anak juga pernah menyumbang di situ sekali. Waktu itu masih ada kosong. Pas kedua kalinya anak lagi ada undangan, dah besok. Di situ mencari bangku dari masjid. Jadi masjid ada saham juga kecil dan saham tidak banyak. Nah kita yang masih muda-muda belajar ilmu, jangan putuskan belajar ilmu. Kita tidak tahu nasib, mungkin yang ada di sini jadi ulama besar. Tidak tahu nasib itu, makanya yang rajin belajar. Habis belajar sini tanya apa dia hukumnya ini, kalau belajar fikih, kalau belajar hadis, dia hafalkan hadis, kalau belajar tafsir, bagaimana cara mentafsirkan ayat, apa dia hukumnya ayat ini, kalau belajar bahasa Arab, bagaimana cara mengelola bahasa Arab, bagaimana cara berbicara bahasa Arab. Jadi mungkin baik yang belajar di sini keluar ada si alim. Itu dia Al-Rumud ulama itu namanya Syekh Fadl Bafadl. Tahu Syekh Fadl Bafadl ini orang mana? Ulama paling hebat, paling pintar. Muridnya banyak. Saat Al-Rumud itu murid dia, Wong Cirebon. Asik dia tu. Masih kecil, bapaknya ngajak dia ke sana. Bapak dia ngajak ke sana. Di sekolah kan di sana. Sekolah ulama pintar. Jadi ulama besar di sana. Kan tidak mustahil. Ada pernah kita nama kitab ada ulama besar di Saudi sana di Mekah. Al-Imam Nawawi, Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Siapa beliau itu? Wong Banten. Masih kecil, bapaknya ke Mekah sana naik kapal. Sekolah di sana. Habis sekolah sana jadi ulama besar. Kita pakai bahasa Arab. Tidak mustahil artinya. Walaupun kita dari Palembang, dari kota kita, suatu saat mungkin ada di atas ini ulama yang kelas dunia. Kita tidak tahu nasib wong. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan dikehendaki oleh kita Allah. Makanya minta kepada Allah Subhanahu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu. Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Banyak karangannya. Sabinah Najah, Nailur Raja, Kasih Batu Saja, itu karangan beliau. Ada lagi Tafsir Munir, karangan beliau. Ada lagi Qutul Habib Fikih, karangan beliau. Pemana itu? Pembanten. Ada dalam kitab ini namanya Hasyiatul Musi. Hasyiatul Mus. Dari mana itu? As-Semarani, dari Semarang. Sekolah di sana masih kecil diajak bapaknya jadi ulama besar kelas dunia ulama. Kan tidak mustahil siapapun yang rajin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak rajin makan halal. Jangan kita belajar ilmu makan haram, jangan makan haram, jangan. Makanan yang halal. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, man akala al-halal, man akala al-halal ata'at jawarihu sya'an aba, wa man akala al-haram asad jawarihu sya'an aba. Siapa yang makan halal, maka anggota tubuhnya otomatis akan jadi baik. Digawa ke tempat baik dia sesuai. Tapi kalau kita makan haram, maka asad jawarihu, anggota tubuhnya tidak terima dengan kebaikan. Gawa tempat baik tidak betah, gawa tempat jahat demen dia. Aku macam ini Ustaz, karena pengaruh daripada makanan haram. Dalam hadis Arba'in, hadis 40 di kitab Imam Nawawi, itu disebutkan karena rajul yudiru sabar ash'as alba. Ada orang suka ada orang yang ash'as alba, yudiru sabar, banyak berjalan, rambutnya lecek, mukanya kotor, pasir. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Tidak diterima doanya oleh Allah. Kenapa sebabnya? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa hudiya bi haram, dijual makan dari kecil oleh bapaknya dengan duit haram. Itu hati-hati. Ada anak kecil, hatinya bersih. Kalau dia nyingok ke langit, tembus pandang, dia bisa nyingok ke atas. Begitu dia nyingok tidak kuat, teriak pingsan. Pingsan dia tadi.
Kalau nengok ke pucuk pingsan dia. Akhirnya ibunya heran, ini budaknya kesian budaknya. Masih kecil, hatinya bersih. Kalau nengok ke pucuk pingsan, tembus pandangannya. Amanlah supaya nengok ke pucuk tidak pingsan. Dia datang sama orang alim. Dia bertanya ibu tadi, wahai alim, ini anakku ini kalau nengok ke pucuk tembus pandangannya. Karena tembus tidak kuat dia pingsan. Mana supaya dia tembus pandang? Udah anak nggak tuh nanti. Kau pergi ke pasar. Nanti di pasar kau beli kurma. Begitu tukang lagi nimbang kurmanya, tagih ke situ. Kali ini, tagih ke situ. Dia kan nama dia makan suruh makan yang haram tu. Itu dah bakal ingat lagi. Gawaknya ke pasar. Sampai di pasar, begitu asyik lagi nimbang penjual tadi. Tagih ke situ sampai ibu tadi tu. Dia punya anak. Begitu nengok pucuk dia apa lagi. Ini apa lagi sepele, sebiji. Makan dulu. Aku situ. Ini lebih berbahaya lagi. Jadi hati-hati, jangan sampai makan haram. Jangan sampai memandang haram. Jago anggota tubuh kita agar ilmu tidak susah masuk sama kita. Jangan makan haram. Sulit untuk mendapatkan ilmu yang memandang haram juga sulit. Mudah-mudahan ilmu-ilmu kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diikuti dengan amal, ilmu yang setiap kita bertambah ilmu, bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, inilah yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada yang nak bertanya? Iya. Kalau tidak bertanya ada dua artinya. Ima paham galau, ima ada paham galau. Ya. Nah, kalau kita selian tak, jadi mantan mertua itu kata dulu. mantan mertua. Jadi wong yang kita kawini anaknya mertua kita. Kalau kita cekik sama anaknya mantan mertua, tidak batal selama-lamanya. Mantan mertua tidak batal wudhu, mahram kita. Artinya wong yang tidak batal wudhu sama kita, namanya mantan mertua, tidak batal wudhu. Kita kawin sama perempuan. Nah ini ibunya. Jadi yang betina ini, ibunya tetap ibu mertua kita. Atau bahasa tadi mantan mertua. Dan tidak batal wudhu kita sama dia tadi. Mantan mertua. Ya. Ibu tiri, wong yang dikawini oleh bapak kita, ibu tiri, itu tidak batal wudu. Ibu tiri kita tidak batal wudu sama kita. Ibu tiri kita salaman tidak batal wudu. Cuma kalau berdua aja, takut hilang. Takut hilang. Cuma tidak batal wudu. Mahram kita, ibu tiri. Ada lagi. Agak tuh yang apa ni mana? Inna Allah malaikat yusalluna 'alan nabi. Apa Allah SWT terima azan? Sunnah baik, anjuran baik. Sebelum azan itu baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Boleh macam itu. Tapi artinya kalau kita tidak baca sholawat sah baik azan. Bukan artinya wajib mesti tidak. Bagus baik baca sholawat sebelum azan. Nah pakai innallaha malaikatahu dulu boleh, atau langsung bersolawat tanpa innallaha malaikatahu juga boleh. Dua-duanya benar gak?
tidak boleh diterima. Jangan jadi MC-nya. Jadi jangan jadi MC-nya. Karena non Muslim kafir. Tapi tidak kita ganggu. Itu artinya toleransi. Jadi toleransi itu artinya mana? Silakan dia nak melakukan, tapi kita tidak ganggu dia. Nak ngerayakan Natal, silakan. Nanya gue maha baik. Nah ini kan Nabi terbangan pula juga itu. Wah itu kelewatan. Tidak. Ada mungkin Nabi terbangan sana. Tidak, tapi tidak kita ganggu. Nak mengucapkan selamat Natal, tidak. Akan mengucapkan selamat Natal. Tapi tidak kita ganggu. Nak siapa silakan, lanjutlah. Nah diganggu tidak boleh. Itu namanya toleransi yang pas. Nah inilah pendapat kebanyakan ulama terutama mazhab Syafi'i, mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal tanggal 25 ini kepada orang hari raya. Silakan dia nak rayakan, silakan, nak mengucapkan tidak. Silakan kalau nak rayakan, kami tidak mengganggu. Nah ini toleransi kita yang macam itu. Jadi kalau nak dapat MC, antennya di mana gereja masuk, dah salah. Mau kawin yang begitu bebas, dah usah lagi situ, dah usah lah. Takut kebablasan. Ini kan toleransi tidak, bukan di situ toleransi kita. Toleransi kita tidak mengganggu. Itu cukup toleransi kita. Nah itu hadir tidak, menghadir tidak, menghadirkan hari besar tidak. Itu zaman dulu ada namanya patung Zul. Patung Zul itu dia dirayakan hari ya nama patung lah Zul tadi. Orang-orang Muslim gak nyingok itu, hanya turun ayat walladzina la yashhaduna zur wa idza maru bil lagwi maru kiram. Mereka itu tidak menyaksikan lebaran mereka atau perayaan patung Zur tadi. Tapi kalau mereka berjalan di situ ada perayaan, mereka konyol begitu. Dalam keadaan terhormat, tidak noleh, tidak mampir, tidak nyingok, tidak menyaksikan. Kamu nak rayakan silakan, kami tidak hadir. Apalagi nak nyagokan, tidak. Silakan, jangan rayakan, silakan. Kami tidak mau menghadiri acara dan tidak mengganggu kalian. Silakan. Nah ini dalam batasan agama kita, macam itu. Jadi tanggal 25 Desember itu kan hari Natal. Nak ucapkan tidak. Nak nganggu tidak gitu. Kamu nak rayakan silakan. Kami nak duduk di rumah santai. Nak fikir, nak begini. Tak ada nak macam itu tidak. Silakan, tidak kami ganggu, tidak kami caci, tidak kami hina, tidak kami kutik, kami silakan. Apalagi nak kami antar, maha baik begitu. Tidak, silakan merayakan. Kami tidak mau mengucapkan selamat Natal, tidak mau menghadiri juga tidak. Toleransi kami cukup, tidak mengganggu kami. Silakan. Nah, itu yang benar. Ini yang dipendapat kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i terutama yang macam itu. Sudah? Nah, boleh. Apa tidak kedengaran? Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Artinya cahaya yang ada ini lebih besarnya cahaya Nabi. Paling kuat itu cahaya Nabi. Jadi waktu Nabi berbentuk cahaya, manusia ini belum diadu. Hanya cahaya tadi itu ngomong cahaya Nabi. Kata Allahnya, kamu cahaya ini, kamu ini bakal jadi Nabi. Tahu-tahu ada cahaya yang lebih kuat lagi. Nabi cahaya lagi ngomong, ya Rabbi, ini cahaya apa yang kuat ini katanya? Itu cahaya Nabi Muhammad. Itu cahaya Nabi Muhammad. Kalau kami tidak beriman, kami tidak jadi Nabi. Batal jadi Nabi kalau kami tidak beriman. Tapi kalau kamu beriman kepada cahaya besar itu, kamu akan jadi Nabi. Akhirnya mereka itu mengatakan kami beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya Nabi itu paling besar cahaya. Ada mengatakan Nabi, kumbelan itu, ya caca begitu. Orang menyusul kahwani, Nabi Muhammad itu mulia. 40 malam gitu macam maulid, memuji Nabi. Assalamualaikum anta syamsul, anta badrun, anta nurun. Kamu adalah cahaya bersih Nabi Muhammad itu. Basyariyah
tubuhnya, fisiknya itu lebih daripada yang lain. Kalau dia pilihan Allah, lain begitu-gitu ini lain, beda sama gitu-gitu. Jadi Nabi Muhammad itu sempurna, insanul kamil, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari cahaya Allah yang paling kuat. Baru dari cahaya Nabi adalah cahaya-cahaya yang lain semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alas yakfi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wa sunna al-qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama wa barik lana fi auladina wa ihfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika wa tuqim lahum wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah